Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoni Amanda. Saya mahasiswi dari Prodi S1 Akuntansi di Universitas Terbuka. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Jadi kesempatan pagi ini saya akan presentasi tentang gejala-gejala COVID-19. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pagi hari ini. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerap sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini bisa disebut dengan COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, serta ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona yang bisa disebut dengan COVID-19, virus corona disease 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini bisa menular sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut bisa membuat beberapa negara berlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintahan menerapkan kebijakan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut dengan PPKM untuk menekankan penyebaran virus ini. Namun, saat ini kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 pada sejumlah wilayah, misalnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, atau disebut dengan pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau disebut dengan virus corona, virus ini termasuk dalam kelompok coronavirus, adalah virus penyebab virus akut atau sindrom atau disebut dengan SARS. Penyebab virus Middle East Respiratory Syndrome atau disebut dengan MERS. Meski banyak didapatkan dari kelompok yang sama, seperti coronavirus, COVID-19 bisa memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dengan gejala, hal kecepatan penyebaran, dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona atau disebut dengan COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus konfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah
6.069.255 orang dengan jumlah kematian 166.255 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 yang lalu. Meski banyak jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 jumlah terus bertambah. Data akibat penyebutan data identitas seseorang yang terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.903.461 orang. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 bisa menghalangi demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang bisa terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering, dan ketiga, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya mencium bau atau anosmia, dan terakhir ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan atau oksigen tanpa adanya gejala awal. Kondisi ini bisa disebut dengan hypoxia. Guna untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR itu di sekitar rumah Anda atau di rumah sakit terdekat. Penyebab virus corona COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada bagian besar, kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Bahkan ada dugaan juga itu hanya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa dapat tertular COVID-19 melalui berbagai himbauan pemerintah dalam hal menanggapi hal tersebut, yaitu yang pertama, masyarakat disarankan untuk mengurangi kegiatan aktivitas keluar rumah kecuali kebutuhan urgent seperti belanja, kebutuhan pokok, harus pemeriksaan medis atau kebutuhan lainnya. Yang kedua, batasi dengan kerumunan orang banyak. Untuk minimalisir penyebaran virus corona ini, sebaiknya kita mampu mengukur dan menahan diri untuk tidak mendatangi kegiatan-kegiatan yang hukumnya tidak wajib.
yang bersifat kurumun secara massal atau berdempet-dempet-dempetan secara fisik. Yang ketiga, menutup saluran-saluran mengajar sekolah maupun kuliah. Hal ini dikarenakan akan ada kekhawatiran tempat mengajar, bahkan ada akan sumber virus yang akan menyebar di tempat tersebut. Virus corona dapat menginfeksi ke siapa saja, tapi efektifnya lebih bahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering berkontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau disebut dengan APD. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Virus corona memiliki bentuk bulat seperti diameter 100 hingga 120 nanometer. Virus ini menyebar ketika orang yang terinfeksi virus batuk, bersin, atau bahkan berkomunikasi sesama orang lain. Penularan terjadi ketika percikan-percikan air liur menghirup orang lain yang ada di sekitar. Percikan air liur bisa menempel pada tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik seperti handphone, komputer, dan lain-lainnya. Jika tangan Anda yang sebenarnya ketinggalan benda yang ada virusnya ketika Anda menyentuh wajah, memegang hidung, atau menyentuh orang lain, yang bisa menjadi semua akan terjangkit virus corona ini. Ketika Anda menemui seseorang terlihat batuk, bersin, atau sedang flu, disarankan Anda jaga jarak. Selain itu, bisa menggunakan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah virus ini. Bagaimana cara kerja vaksin COVID-19 dalam tubuh? Vaksin sendiri merupakan suatu bahan atau produk yang digunakan untuk menghasilkan sistem imun tubuh dari berbagai penyakit. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi, baik dari bagian virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Jadi, produk inilah yang akan merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh. COVID-19 ini akan merangsang sistem imunitas, bahkan membuat sel untuk kekebalan tubuh atau antibodi yang bertahan cukup lama. Zat ini nantinya akan melawan antigen dari patogen antivirus corona atau COVID-19 masuk ke dalam tubuh. Apabila antigen COVID-19 akan menyerang kembali, maka akan muncul imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Kapan harus ke dokter? Kapan kita harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona COVID-19, seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika ada 2 minggu terakhir Anda berada di dalam daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berkontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda telah terpapar virus corona, tetapi tidak mengalami gejala apapun atau hanya bergejala ringan, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Sejak munculnya gejala, ditambah dengan 3 hari bebas, gejala demam, gangguan pernapasan. Jika muncul gejala, baru melakukan isolasi mandiri.
dan ditanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi yang mengenai tindakan yang dilakukan dan obat yang perlu dikonsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung ke dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena berisiko Anda tertular untuk menyebarkan virus ke orang lain, maka akan meningkat. Anda dapat membuat janji kepada konsultasi dengan dokter ke rumah sakit melalui aplikasi Halo Dokter agar bisa kearahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Sebelum saya menutup presentasi ini, ada sebuah quotes, yaitu orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan hanya apa yang dihafal, tapi yang bermanfaat bagi untuk orang lain, dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu pasti disadari sebuah ilmu atau juga cara menyampaikan efektif. Maka kesempatan pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.